Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Amin. Wa bil haqqi anzalna wa bil haqqi nazal. Wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira. Wa qur'anan farraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi ala muktin wa nazzalnahu tanzila. Qul aminu bihi aw la tu'minu innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla 'alaihim yakhruna lil adqani sujada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula. Hadirin rahmatullah, kemarin menjelaskan tentang sejarah Nabi Musa dan musuhnya Raja Fir'aun. Yang mana akhir dari semuanya itu tenggelamnya Raja Fir'aun. Lalu tempat yang tadinya diposisikan oleh Raja Fir'aun diganti oleh kaumnya Nabi Musa. Ya, kita pun ya seperti itu, kehidupan kita dalam itu, mana yang lebih dalam kebenaran maka dia akan lebih menguasai bumi. Ya, dalam satu saat bisa bumi itu suatu saat dikuasai oleh ahli batil, tapi nanti akhirnya tetap akan dikuasai oleh ahli hak. Itu perjalanan dunia berbeda nanti akhirat. Kalau akhirat mah tidak bakalan, ahli batil itu akan mati yang namanya akhirat, cuma ahli hak saja. Tapi kalau di dunia ya akan gantian. Makanya dalam sejarah nanti penguasa dunia itu ada 3 penguasa dunia itu. 2 itu orang kafir, 3 orang Islam. Nah itu yang terjadi, udah 2 orang kafir, 2 udah Namrud dan siapa itu satunya. Terus orang Islam juga ada, yaitu Nabi Sulaiman. Tinggal 1 lagi sejarah dunia itu, yaitu nanti akan muncul raja terakhir, yaitu Imam Mahdi, yaitu dengan Nabi Isa. Dan ini lagi kalau saingan antara kebatilan dan hak. Tapi tetap, dan itu semuanya itu terbukti semua akan kebenaran Al-Quran. Kalau kata Nabi Zabur min ba'di itu annal ardo yarisuha ibadiyas sholihun. Nah, saya habis menjelaskan tentang sejarah Nabi Musa dengan musuhnya yaitu Fir'aun. Terus wabil haqqi anzalna wabil haqqi nazal. Wabil haqqi anzalna wabil haqqi nazal. Nah, untuk tafsiran ini banyak sekali. Kalau tafsir Jalalain, tafsir Munir dengan tafsir Al-Jalani itu persis sama cara menafsirinya. Artinya saya tidak turunkan Al-Quran itu dengan main-main, tapi dengan kebenaran. Dan apa yang ada di dalam Al-Quran juga merupakan suatu kebenaran. Itu kata tafsir Al-Jalani dan tafsir Munir itu seperti itulah cara ringkasnya. Jadi saya turunkan Al-Quran itu bukan main-main. Sebab aturan Al-Quran itu kan berangsur-angsur. Tidak langsung beda turunnya Al-Quran sewaktu dari Loh Mahfud ke Baitul Izzah di langit pertama itu secara sekaligus, yaitu pada malam Lailatul Qadar. Tapi sewaktu dari Baitul Izzah Al-Quran di langit turun ke bumi itu berangsur-angsur. Dan turunnya berangsur-angsur itu mengandung hikmah yang sangat luar biasa, sebab turunnya Al-Quran secara berangsur sesuai dengan kejadian. Dan dengan matanya ada ilmuwan tentang asbabin nuzul dan cara
pendekatan kita memahami Al-Quran dengan cara bagaimana sebab turunnya Al-Quran itu sendiri gitu. Habis turunnya seperti itu juga isi kandungan dalam Al-Quran juga hal-hal yang luar biasa, menjelaskan tentang hakikat-hakikat yang ada. Wabil haqi anzalna wabil haqi nazal. Itu. Ada lagi yang menafsiri bahwa yang menurunkan Al-Quran itu Allah Al-Haq dan diturunkan oleh Nabi Muhammad. Jadi bil haq itu yang kedua itu artinya Nabi Muhammad. Dan itu juga dengan tafsiran seperti ini juga ya kita tidak bisa menyalahkan. Sebab ada sebagian orang Islam alirannya itu bahwa Al-Quran turun kepada Nabi itu apa? Nyasar katanya. Sebenarnya mah turunnya bukan ke Nabi. Itu aliran Syiah sebenarnya turunnya ke sahabat Ali. Nyasar malaikat Jibril itu katanya, kesasar. Iya, ya ada pendapat seperti itu tuh Syiah itu. Sebenarnya disuruhnya malaikat Jibril itu oleh Allah turunnya kepada sahabat Ali. Diturunnya kepada Nabi. Lah dengan ayat ini justru jadi terjawab wabil haqi anzalna wabil haqi nazal. Turunnya benar dari Allah dan turunnya kepada Nabi Muhammad pun tepat gitu tuh, bukan salah gitu, nyasar gitu. Itu ya banyak tafsirannya lah, Ya kita juga ya lihat tafsiran ulama itu beda-beda. Kalau wabil haqi anzalna wabil haqi nazal itu baru secara penafsiran saja. Belum lagi tentang hikmah daripada ayat ini. Khasiat-khasiat ayat ini sangat banyak sekali. Wabil haqi anzalna wabil haqi nazal. Wa marsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira. Dan sungguh-sungguh saya tidak utus engkau kekasihku Muhammad kecuali sebagai mubasyir, sebagai nadhir. Artinya apa? Pemberi kabar gembira. Wanadir dan juga tidak kecuali sebagai orang yang memberi peringatan. Artinya kabar gembira bagi orang yang mempercayai apa yang diturunkan oleh Allah dan diterima oleh Nabi. Itu akan dikasih kabar gembira berupa surga. Peringatan bagi orang yang tidak percaya Allah dan percaya kepada yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi yaitu Al-Quran, dia akan dikasih peringatan berupa siksa neraka. Wa Qur'anan farraqna. Dan Al-Quran itu dikatakan Furqan. Furqan. Jadi nama Al-Quran itu banyak. Salah satunya Furqan sebab Al-Quran itu salah satu fungsinya tafrik bainal haq wal batil. Dengan Al-Quran kita tidak bakalan mampu manusia itu walaupun dia punya kecerdasan yang sangat luar biasa gitu itu tidak akan mampu untuk mengetahui membedakan antara kebatilan dan hak. Kecuali gitu tuh akal ini dibimbing oleh Al-Quran. Akal ini dibimbing oleh Al-Quran, maka kita tahu oh ini hak, oh ini batil. Dan Al-Quran pun, apalagi Al-Quran turunnya pun berapa lama? 23 tahun. Jadi bisa dikatakan Furqan tafrik. Sebab turunnya itu selama 23 tahun. Juga bisa juga Al-Quran dikatakan Furqan sebab tafrikan bainal haqqi wal batil. Litaqra'u 'alan nas 'ala muqsin. Lah hikmah daripada Al-Quran diturunkan selama 35 tahun supaya Al-Quran bisa dibaca oleh manusia ala muksin. Ala muksin itu dengan tenang, dengan santai, dengan bisa mudah dipahami. Iya kamu. Supaya lah kalau turunkan secara langsung satu kali Gus. Ini Al-Quran turunkan satu Quran. Untuk memahami per ayat itu sulit itu, sangat sulit sekali. Nah dengan turunkan ayat, turun kejadian, turun Al-Quran, kejadian, turun Al-Quran kan akan mudah dipahami gitu, mudah dipahami.
Makanya tetap walaupun kenyataannya seperti itu, Al-Quran itu diturunkan dengan mengambil hikmah, dengan cara yang tepat, dengan cara yang mudah dipahami, tetap aja ada orang yang iman, ada orang yang tidak beriman. Katakan aminu bihi aulatu minu. Kalian mau iman kepada Al-Quran, silahkan. Aulatimun, kalian tidak beriman. Tapi ingat, innalladzina utul ilma min qabli idza yusla alaihim yakhruna lil adqani sujada. Orang yang tidak beriman kepada Al-Quran itu hanya orang bodoh-bodoh saja. Hanya orang yang tidak memakai akal pikirannya. Orang yang tidak iman kepada Al-Quran. Sebab terbukti orang-orang yang berilmu, orang ahli kitab yaitu ahli kitab Taurat, kitab Injil. Bila mana dibacakan kepada mereka Al-Quran, mereka itu yakhruna lil adqani sujada, langsung sujud dan mengatakan wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina lama pula. Maha suci Tuhan kami, sesungguhnya janji Tuhan kami itu pasti terjadi. Nabi dalam kitab Taurat, kitab Injil akan diturunkan seorang nabi yang namanya Muhammad Mekah. Itu pasti akan terjadi, dan juga dengan nabi itu diturunkan yang namanya Al-Quran. Isinya penyempurna tentang apa-apa yang dalam Taurat Injil. Itu tahu persis, itu ahli kitab itu. Dan itu orang ahli ilmu. Jadi umpamanya kalian tidak beriman, ya udah terserah. Amin iman, ya terserah. Aminu bihi, kalian beriman dengan Al-Quran, aulatumina atau tidak. Tapi ingat, hanya orang-orang yang berilmu saja. Orang-orang yang berilmu itu pasti dia akan mengimani Al-Quran. Wa yakhiruna al-adqan yabkuna wa yaziduhum khushu'a. Ahlu kitab seperti apa? Abdullah bin Abdus Salam, terus Raja Najasi, Salman Al-Farisi, Nufel, Amr bin Nufel, Warokoh bin Naufal. Itu ahli kitab, ahli berilmu. Semuanya itu kalau mendengarkan Al-Quran yakhiruna lil adqan, langsung jungkel, tersungkur, sujud dan menangis. Wa yaziduhum khushu'a, dan menambahkan Al-Quran itu kepada mereka khusyuk, tawadu'an lillah, tawadu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dah, ini intinya, bahwa di dalam ayat yang dibacakan pada malam ini tentang proses turunnya Al-Quran dan apa-apa yang ada di dalam Al-Quran, juga menjelaskan tentang bagaimana sikap orang yang merasa berilmu memandang Al-Quran. Wassalamualaikum enggak, supaya banyak gitu, supaya luas.